بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak salihah, sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Kemarin sudah liburan ya, hari Sabtu dan Ahad. Semoga Ananda masih dalam keadaan yang sehat. Yang kemarin sakit semoga sudah sembuh. Yang dirasa kurang enak badan, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Kita masih di buku tema 1, menyayangi hewan dan tumbuhan. Kemarin kita sudah selesai belajar subtema 1, manfaat tumbuhan. Kita sudah mengetahui bahwa pada tumbuhan terdapat manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai tumbuhan dengan berbagai manfaat. Ananda sudah pernah mengadakan pengamatan terhadap tanaman beserta manfaatnya. Insya Allah Ananda sudah paham apa manfaat tumbuhan. Pada subtema 1 kita juga belajar macam-macam gerakan non-lokomotor. Kemudian kita juga belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. Sekarang kita akan lanjut ke subtema 2, manfaat hewan di sekitar. Ananda, selain tumbuhan, hewan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi selain tumbuhan, hewan juga perlu untuk manusia. Selain sebagai penghasil bahan pangan atau untuk makanan, jadi hewan bisa kita konsumsi. Hewan juga dimanfaatkan sebagai penghasil bahan sandang atau pakaian. Contohnya pada hewan domba menghasilkan wool bisa kita jadikan pakaian. Kemudian bahan obat-obatan, ada hewan-hewan yang bisa dijadikan bahan obat. Kemudian untuk tenaganya, contohnya kuda bisa dijadikan kendaraan. Sebagai bahan kerajinan, contohnya kita membuat kerajinan dari kerang atau dari bulu ayam. Lalu mata pencarian, contohnya peternak ayam. Sebagai alat transportasi, contohnya ada kendaraan yang menggunakan tenaga kuda, dan masih ada manfaat hewan lainnya. Coba Ananda juga bisa mengamati lingkungan sekitar. Kita bisa menemukan manfaat-manfaat hewan yang lain. Kemudian Ananda lihat pada hewan, misalnya ketika Ananda melihat seekor hewan, Ananda amati apa manfaat hewan-hewan tersebut. Apakah sebagai transportasi, bahan obat-obatan, untuk dibuat kerajinan, dan lainnya. Insya Allah kita akan belajar di subtema 2 ini ya Ananda. Kita akan belajar manfaat hewan di sekitar. Pada subtema 2 ini kita juga akan belajar mengenai pertukaran. Sudah selesai yang kemarin kita belajar penjumlahan.
Sekarang kita akan belajar pertukaran pada perkalian. Pada saat liburan, Wayan dan keluarganya mengunjungi rumah pamannya. Wayan memanggilnya Om Haris. Om Haris senang memelihara lovebird atau burung cinta. Om Haris mempunyai 20 ekor lovebird dimasukkan ke dalam 5 sangkar. Coba Ananda amati yang di atas itu pada gambar burungnya 5 sangkar. 5 sangkar. 1 2 3 4 5, kotaknya ada 5. Untuk soal bergambar hewan seperti ini pada perkalian, Ananda harus amati kalau perkaliannya 5 kali 4, 5-nya lebih dulu itu adalah kandangnya. Jadi 5 itu kandangnya atau kotaknya ya Ananda. Kemudian dikali 4 adalah isi hewannya, sama dengan 20. Ananda bisa hitung, totalnya ada 20 ekor burung. 1 2 3 4 burung. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Benar ada 20 ekor burung. Beberapa hari kemudian, tetangga Om Haris meminjam 1 sangkar, sehingga sangkar burung tinggal 4. Om Haris memasukkan 5 ekor pada tiap sangkar. Coba kita lihat perkaliannya 4 dikali 5 sama dengan 20. 4-nya ini sangkarnya ya Ananda, 4 atau kotaknya dulu 4, jadi tidak terbalik ya Ananda, bukan 5 kali 4 ini, tapi dihitung sangkarnya. 1 2 3 4 dikali 5 hewannya, 5 burungnya, totalnya sama yaitu 20. Kita hitung, coba kita hitung satu persatu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Benar ada 20. Berarti walaupun dibalik angkanya, maka hasilnya tetap sama pada soal perkalian. Coba sekarang kita bandingkan dengan perkalian bilangan-bilangan di bawah ini. 3 dikali 8 sama dengan 24. Kalau ditukar 8 kali 3 sama dengan 24. Apa simpulan yang dapat kamu ambil dari pengamatan yang kamu lakukan? Samakah hasil perkalian dua bilangan yang ditukar tempatnya? Jadi kalau ditanya simpulannya, yaitu ketika ditukar maka bisa atau boleh dan hasilnya akan sama. Samakah hasil perkalian dua bilangan yang ditukar tempatnya? Jawabannya sama. Sekarang kita akan belajar mengamati karakteristik individu. Sebelumnya pada buku Septema 1 kita belajar mengamati karakteristik masyarakat. Sekarang karakteristik individu. Pada individu terdapat karakter atau sikap pada setiap individu. Sikap ini ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau yang baik harus kita tiru atau contoh, kita upayakan untuk contoh dan ditiru. Tapi kalau sifat yang tidak baik, maka tidak boleh dicontoh atau tidak boleh dilakukan. Jadi usahakan jangan ditiru. Pada tabel ditulis sifat teman di sekolah. Contohnya suka menolong. Suka menolong ini sifat baik atau tidak baik? Sifat yang baik. Diconteng sifat yang baik. Selanjutnya kita akan belajar mempraktikkan gerak kombinasi gerakan meliuk dan memutar. Gerakan meliuk dan memutar termasuk gerakan non-lokomotor atau gerak yang tidak berpindah tempat. Di sekitar rumah Wayan terdapat banyak pohon. Pohon-pohon sering menjadi tempat burung-burung membuat sarang dan mencari makanan. Burung hinggap di pepohonan, kemudian mematuk-matuk buah dan biji-bijian untuk dimakan. Bagaimana gerakan burung saat makan? Kita bisa mengamati pada gambar. Kita bisa menirukan gerakan burung mematuk makanan. Gerakan ini adalah gerakan kombinasi gerak berputar dan meliuk. Untuk gerakan ini tidak ada semua di gambar ya Ananda.
Jadi ada beberapa gerakan yang ada di gambar 2.7, ada yang tidak. Yang pertama, sikap badan berdiri tegak menghadap ke depan, badan lurus menghadap ke depan. Kedua, kedua tangannya di pinggang. Kemudian 3, bungkukan badan ke bawah 2 hitungan. Badannya dibungkukan ke bawah, ada di gambar paling atas di bagian kiri, siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian kembali ke sikap awal, berarti berdiri tegak dengan tangannya masih di pinggang sambil diliukan ke belakang 2 hitungan. Badannya diliukan ke belakang 2 hitungan. Kemudian 5, tarik badan ke kiri 2 hitungan. Ada di gambar atas kanan, yaitu badan ditarik ke kiri 2 hitungan, lalu nanti putar arahnya ke kanan 2 hitungan. Setelah itu 7, bungkukan badan ke bawah 2 hitungan di gambar awal tadi yang kiri pertama. Kemudian kembali ke sikap awal sambil diliukan lagi ke belakang 2 hitungan. Kemudian putar badan ke kiri 2 hitungan di gambar yang di bawah, badannya diputar ke kiri. Kemudian yang 10 di bawah masih putar badan ke kanan 2 hitungan. Untuk gerakan ini jangan lupa untuk dilakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Ini adalah gerakan yang menirukan burung yang mematuk-matuk saat makan. Gerakan ini terdiri dari kombinasi gerak berputar dan meliuk. Selanjutnya kita akan membahas tugas hari ini. Untuk tugas hari ini yaitu di halaman 65 tabel nomor 1 sampai 5. Di halaman 65 ada tabel. Kemudian tabel tersebut ada nomor 1 sampai 5 diisi. Nomor 1 sudah terisi ya Ananda. Jadi tinggal lanjutkan nomor 2 sampai nomor 5. Kerjakan. Untuk sifat teman ini bebas, sifatnya apa saja, lalu Ananda lihat sifat tersebut baik atau tidak baik, lalu dicentang ya Ananda. Dicentang berdasarkan sifat baik dan tidak baik. Untuk mengerjakannya boleh dikerjakan di buku cetak atau di buku tulis. Sifat saja ya Ananda, jangan ditulis nama temannya. Ikuti contoh pada nomor 1. Demikian pembelajaran hari ini. Tadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Yaitu pertama, kita sudah mengetahui bahwa hewan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan manusia. Selain tumbuhan, hewan juga diperlukan oleh manusia sebagai alat transportasi, sandang, pangan, untuk profesi, obat-obatan dan lainnya. Kemudian kita belajar sifat pertukaran pada perkalian. Ternyata perkalian jika ditukar angkanya maka hasilnya akan tetap sama. Kemudian jangan lupa Ananda, jika kita mengerjakan soal bergambar pada perkalian, ketika 5 dikali 4 berarti 5 kotak dulu yang dihitung, lalu dikali 4 isinya. Kemudian kita juga belajar karakteristik individu. Setiap individu atau orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada sifat yang baik dan tidak baik. Kemudian kita juga belajar mengenai PJOK, gerakan meliuk dan memutar pada hewan burung yang sedang mematuk makanannya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.